Halo semuanya, jadi sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai analisis regresi. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu pertama mengenai koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, kita masuk dulu koefisien determinasi, ini simbolnya R, R besar pangkat 2 ya. Jadi R square ini menyatakan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah suatu persentase seberapa besar si variabel prediktor ini dapat menjelaskan variansi dari variabel respon. Nilainya berkisar antara 0 dan 1. Atau kalau kita jadikan persen, dari 0% sampai 100%. Tidak mungkin koefisien determinasi ini bernilai negatif, dan tidak mungkin dia bernilai lebih dari 1. Jadi antara 0 dan 1 saja. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka artinya variabel prediktor yang dipilih semakin baik dalam menjelaskan keragaman variabel respon. Jadi kan kita punya variabel respon, kita juga punya variabel prediktor. Nah, seberapa baik sih variabel prediktor ini bisa menjelaskan variabel respon? Nah, itu dijelaskan oleh koefisien determinasi ini. Kalau misalnya variabel determinasinya kecil, berarti ada yang salah dengan pemilihan variabel prediktor kalian. Misalnya, nilai UTS mahasiswa itu sebagai respon. Misalnya kalau kalian memilih nilai variabel prediktornya adalah besarnya uang jajan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya itu diregresikan ya bisa aja gitu kan. Cuma nanti akan menghasilkan koefisien determinasi yang kecil karena tidak bisa menjelaskan besarnya uang jajan, tidak bisa menjelaskan bagaimana perubahan dari nilai UTS mahasiswanya. Jadi seperti itu. Kalau semakin mendekati 1 berarti pemilihan variabel prediktornya semakin bagus. Kalau semakin mendekati 0 berarti kurang bagus ya. Atau tidak bagus, berarti perlu lagi kalian cari variabel-variabel lain yang kiranya dapat mempengaruhi si variabel respon ini. Oke, sekarang look back to the regression output. Jadi kita cara mencari regresi koefisien determinasi atau R-square ini sama dengan analisis regresi sebelumnya ya. Nah, situ sudah langsung ada outputnya. Bahkan ini muncul di output yang paling pertama. Ya, di model summary. Kita punya model R-square-nya 0,957. Ini R maksudnya. R-square-nya 0,916. Adjusted R-square-nya 0,902. Di sini dengan prediktornya, keterangannya prediktor konstan, harga, dan biaya iklan. Nah, kita lihat di sini nilai adjusted R-square adalah 0,902 atau 90,2%. Hal ini artinya bahwa variabel prediktor yang digunakan, yang dalam hal ini adalah biaya iklan dan harga, telah dapat menjelaskan 90,2% dari keragaman variabel penjualan. Sedangkan sisanya sebesar 9,8% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Jadi, variabel penjelasan ini ternyata sudah dijelaskan, variabel penjualan ini ternyata sudah dijelaskan sebesar 90,2% oleh variabel biaya iklan dan harga. Sisanya hanya sedikit, yaitu berasal dari variabel lain yang tidak ada di dalam model. Nah, NB di sini perlu catatan kecil kenapa kita pakai adjusted R-square. Nah, untuk regresi linear sederhana kita gunakan R-square. Masih ingat linear sederhana itu adalah variabel analisis regresi dengan menggunakan hanya satu variabel prediktor, yaitu hanya satu X, satu Y. Sedangkan regresi berganda kita gunakan adjusted R-square. Analisis regresi berganda yaitu ketika prediktornya lebih dari satu. Jadi ada lebih dari satu X dan ada satu Y saja. Satu Y dan lebih dari satu X. Itu berganda. Nah, berganda kita pakai adjusted R-square. Kenapa? Regresi linear berganda kita gunakan adjusted R-square. Mengapa? Karena penambahan jumlah prediktor itu juga dapat mempengaruhi perubahan R-square. Sehingga untuk regresi berganda kita harus pakai yang adjusted, artinya yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktornya. Jadi ini yang sudah disesuaikan. Kita nggak lagi menggunakan R-square ini jika regresi linear berganda ya. Kalau berganda kita sudah pakai ini.
Kalau sederhana, maka kita pakai ini. Kalau sederhana, R-square dengan adjusted R-square-nya itu tidak beda jauh. Nah, kemudian koefisien korelasi, notasinya adalah R kecil. Ya, koefisien korelasi. Ini sama-sama R, tapi yang tadi R besar dan isi kuadratnya. Kalau korelasi, R kecil. Perbedaannya apa? Nah, koefisien korelasi ini adalah besaran yang menyatakan seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel tanpa memandang yang satu variabel respon atau variabel prediktor. Jadi tidak ada tingkatannya, tidak ada pembedaannya. Pokoknya dia hanya melihat hubungan antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi ini nilainya berkisar antara minus 1 sampai 1. Tanda positif menyatakan hubungan yang searah. Tahu kan hubungan yang searah? Artinya kalau X1-nya naik, berarti X2-nya naik. Variabel pertama naik, maka variabel kedua juga naik. Nah, kalau tanda negatif menyatakan hubungan yang berbalik arah, yaitu sebaliknya. Kalau variabel pertama nilainya naik, maka variabel kedua nilainya turun. Begitu juga sebaliknya, kalau variabel pertama turun, maka variabel kedua nilainya naik. Nah, semakin mendekati 1 atau semakin mendekati minus 1, maka hubungan antara dua variabel sangat kuat. Ketika dia mendekati 0, maka hubungannya itu menjadi sangat lemah. Nah, how to compute it in SPSS? Nah, kita buka aja data kita yang di SPSS. Nah, kita sudah buka data kita yang data tentang biaya iklan, harga, dan penjualan ya, seperti contoh sebelum-sebelumnya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, baru kita pilih yang bivariate, artinya hanya dua variabel. Kemudian kita bisa masukkan ke semuanya. Nah, kita klik aja semuanya, boleh klik satu-satu, bisa di blok, kemudian kita double klik ya. Nah, di sini correlation coefficient ini ada 3 jenis, ada Pearson, Kendall Tau, dan Spearman. Jadi, kalau Pearson itu untuk yang skala datanya bersifat skala, scale seperti ini, sedangkan Kendall Tau dan Spearman itu ketika dia datanya bersifat kategori nominal atau ordinal lah ya. Jadi kalau untuk yang datanya bersifat interval, rasio seperti ini, maka kita pakai Pearson. Kemudian untuk tes signifikansi ada two tail atau one tail. Kalau hanya melihat signifikan apa enggaknya, kita lihat two tail aja. Kalau sudah mau melihat arahnya, maka kita pakai one tail. Nah, sini kita centang flag significance correlation. Jadinya kita memberi bintang atau memberi bendera untuk korelasi yang signifikan. Klik OK aja. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya, hasil akhirnya di sini seperti ini. Kita kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini outputnya. Jadi ini output yang tadi sudah kita copy ke PowerPoint di sini. Nah, di sini ada angka-angka yang perlu kita perhatikan. Di sini ada kolom biaya iklan, harga, dan penjualan. Ini barisnya ada 3 baris, ada 3 kolom juga karena kita menggunakan 3 variabel ya. Kemudian di sini ada perpotongan antara baris dan kolom, ini juga perpotongan baris dan kolom. Di sini ada nilai Pearson correlation, ini nilai signifikan two tailed-nya, ini nilai N atau jumlahnya berapa. Jumlah datanya berapa ya, ini masing-masing seperti itu. Kemudian ada bintang 2 sini correlation is significant at the level 0.01 level atau two tailed. Dalam kurung two tailed, signifikannya dia untuk hipotesis dua arah. Artinya dia hanya melihat apakah korelasinya signifikan atau korelasinya tidak signifikan. Nah, kita lihat di sini yang ini dulu ya, yang menarik perhatian terlebih dahulu yang diagonal pertama ini, yang ada di diagonal ini persen correlation-nya 1. Kenapa? Karena dia adalah korelasi dengan dirinya sendiri. Kalau kalian perhatikan di sini adalah korelasi antara biaya iklan dengan biaya iklan. Ya jelas 1 ya, karena kan datanya sama. Data biaya iklan kita korelasikan dengan biaya iklan. Sempurna korelasinya 1. Tak mungkin nggak sempurna karena datanya sama. Nah, ini kita abaikan saja karena ini hanya pelengkap dalam outputnya. Kemudian yang kita perhatikan adalah angka-angka yang lain. Nah, di sini
kolom biru. Nah, yang dilingkarin biru maksudnya ya. Ini artinya min 0,942 ya. Kadang-kadang di SPSS kalau 0, itu nggak dituliskan 0 di depan komanya itu. Nah, di sini korelasi antara apa ini? Ini ternyata korelasi antara harga dengan biaya iklan. Ini kan pepotongan ini ya. Atau biaya iklan dengan harga, sama aja. Jadi dia bersifat bolak-balik. Sama seperti penjumlahan ya, komutatif. Dia A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi korelasi antara biaya iklan dengan harga itu sama dengan korelasi biaya harga dengan biaya iklan. Bolak-balik aja nih ya. Cuma tempatnya aja berbeda. Jadi dia minus 0,942 artinya dia cukup tinggi karena sangat tinggi ya. Dia sudah mendekati minus 1. Tapi hubungannya berbanding terbalik. Ya. Artinya kalau biaya iklan naik, harganya turun. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau biaya iklan turun, harganya naik. Kayak gitu. Dan dia ada bintang 2. Kalau di sini bintang dia korelasinya signifikan pada 0,01 level. Artinya ketika kita gunakan alfanya 1%, maka dia signifikan. Nah, kalau alfanya 5% gimana dong? Ya kita tinggal bandingkan. Kalau misalnya di 1% aja dia signifikan, di 5% dia pasti signifikan. Kalau nggak percaya kita lihat di bawahnya signifikan two-tailed-nya kan 0,000. Kalau kita bandingkan dengan alfa, alfanya 5%, 0,000 tetap kurang dari 0,05. Tetap signifikan ya. Kemudian kita lihat yang kuning ini adalah korelasi antara biaya iklan dengan penjualan. Dia juga kuat, sangat kuat. Dia sudah mendekati 1, tapi dia positif. Ini 0,947. Dan dia juga bintang 2, signifikan pada alfa 1%. Pada alfa 5% tentunya juga signifikan. Pada alfa 10% lebih signifikan lagi ya. Ini juga sama ya, cuma tempatnya aja terbalik. Nah, yang hijau adalah korelasi antara harga dengan penjualan. Ini juga kuat korelasinya, tapi dia negatif, minus 0,938. Dia mendekati minus 1, korelasinya sangat kuat, tapi negatif. Artinya kalau harga naik, penjualan turun. Kalau harga turun, penjualannya naik. Nah, ini juga bintang 2. Itu artinya signifikan pada alfa 1%. Oke, demikian penjelasan mengenai korelasi dan koefisien determinasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih ada yang mengganjal, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Akan dijawab satu persatu. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian agar nanti bisa dituliskan nilai keaktifan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya dan nantikan proyek dari saya mengenai analisis regresi. Oke, sampai jumpa.